Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali. Kita bersyukur kepada Allah betul-betul atas nikmat dari Allah ini. Saged kepanggihan malih, insyaallah ini nikmat yang agung yang bisa kita konversi menjadi amal soleh. Insyaallah kalau kalian niat kita betul karena Allah, mengharapkan wajahnya Allah, insyaallah kita akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendengar Pak Andri membawa pembukaan, itu kayaknya udah ketularan saya, itu udah lancarnya, Masya Allah. Bahasanya sudah sangat indah, Masya Allah. Masya Allah. Apa yang disampaikan Pak Andri sebenarnya tadi sudah intisari pengajian itu. Intisari pengajian, insya Allah. Masya Allah. Kita juga menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita tahu bahwa bahkan beliau harus lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, keluarga kita, bapak ibu kita. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi itu semua. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah ketika Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku sangat mencintaimu ya Rasulullah setelah diriku. Kata Rasulullah, belum cukup ya Umar. Bagaimana ya Rasulullah yang cukup? Engkau mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Karena apa? Memang Bapak Ibu, kalau kita sudah di track di jalan yang Rasulullah pandu, ya berarti kita surga Bapak Ibu. Makanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW betul-betul harus kita pupuk dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita melanjutkan fikih sholat kita setelah pekan yang lalu kita rehat sejenak dengan pengayaan dari hadis nomor 11 dan tentang istiqomah sebagai syarat ketiga untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita sudah bahas itu, sudah saya sampaikan, ada di kitab, salah satu kitab, 31 ciri-ciri husnul khotimah. Kemudian cara mencapainya kemarin disebutkan tauhid, takwa, dan istiqomah yang ketiga. Dan istiqomah sudah saya sampaikan, memang tidak mudah istiqomah, tetapi insya Allah kita berusaha. Kita berusaha. Mengapa penting istiqomah? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai akhirnya, Bapak Ibu. Makanya kita butuh istiqomah. Api, terakhir elek. Isi mending, elek, akhirnya api. Niku masih mending niku. Masalahnya kita nggak tahu mati kapan. Maka lebih baik api, dijiku ke api, gitu. Makanya hadis pendek itu sesungguhnya perintah agar kita istiqomah, Bapak Ibu. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amal itu bergantung akhirnya. Makanya yang sudah rajin pun kita nggak bisa sombong. Karena apa? Nggak tahu akhirnya bagaimana. Kita berharap betul-betul bisa istiqomah sampai akhir. Maka doa yang jangan ditinggal, yang Rasulullah SAW selalu panjatkan, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu diulang-ulang sama Rasulullah dalam jumlah yang banyak, sampai Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kok panjenengan teksih berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kagem nopo? Cobi. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya tidaklah hati manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Kalau Allah berkehendak diluruskan, kalau Allah berkehendak dibalik. Jadi tersesat. Maka kita minta terus kepada Allah tuh untuk ya Allah, nek wis rajin, ya rajin terus, gitu. Istiqomah sampai akhir. Sekali lagi,
Kita butuh istiqomah karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung akhirnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Bapak Ibu, istiqomah kita. Pokoknya sampai ajal tiba dalam kondisi kita sedang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya bertemu Bapak Ibu, pentingnya kepanggih seperti ini nih. Pentingnya kita ngaji, duduk, saling mengingatkan agar begitu Bapak Ibu. Agar kalau kita meninggal itu dalam kondisi lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang duduk seperti ini pasti lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan kita bersyukur atas nikmat dari Allah ini. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa penyesalan orang mati itu apa? Ingin balik ke dunia, ingin balik. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika salah satu di antara mereka meninggal, apa kata-katanya? Qala, berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malus solihan fima tarakt, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal, Bapak Ibu. Agar apa? Agar bisa beramal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Jane iso salat wengi tak tinggal. Jane iso salat duha tak tinggal. Janjane iso sedekah tak tinggal. Itu semua yang disesali Bapak Ibu. Maka bahasanya fima tarakt. Kata Allah apa jawabannya? Masih ingat bukan? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Sing tok kondok kuwi pengen balik yang dunia kuwi mung lisanmu tok. Sebab nek tak balik ke yang dunia meneh, kembali lagi malas lagi. Itu Bapak Ibu, sindiran buat kita. Sindiran. Nek kowe tak balik ke meneh, yo kaya ndek ben meneh. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya kita mohon betul sama Allah. Wa min waraihim barzakhun, kata Allah. Sesungguhnya di depanmu itu sudah ada barzakhun, dinding yang tebal. Makanya alam kubur dinamakan alam barzakh, karena ada dinding yang tebal. Ila yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, raiso balik meneh. Pun nek pun mati pun sudah putus seluruhnya. Hanya penyesalan saja yang terjadi. Maka Bapak Ibu, kita didudukan seperti sekarang ini, alhamdulillah, betul-betul bersyukur. Tidak banyak tiang-tiang ingkang diparingi kelonggaran hati, purun lenggah kados niku itu enggak banyak Bapak Ibu. Makanya bersyukurnya nih. Kalau niku kadang-kadang iri kali jenengan loh Pak. Saya belum tentu sepuhnya seperti jenengan yang mau duduk seperti ini. Belum tentu. Kita tidak tahu masa depan. Tapi kita berusaha Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak turun kita juga termasuk orang-orang yang mau duduk seperti ini di majelis-majelis ilmu. Sebagaimana para ulama itu kecilnya, ini ada anak kecil Masya Allah nih. Putunya jenengan Pak wayah nih. Masya Allah. Imam Syafi'i tahun sudah diajak ke majelis berangkangan Bapak Ibu. Orang berpikir ngapain anak kecil dibawa? Itu tuh masuk ke pikirannya. Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya nganter dia ke majelis, duduk di majelis Bapak Ibu. Besarnya jadi Imam Ahmad, besarnya jadi Imam Syafi'i, dua-duanya udah nggak punya ayah itu. Dua-duanya yatim. Apa yang dilakukan ibunya? Gendong, dibawa ke majelis. Melaku-melaku, tapi jadi ulama akhirnya. Memang begitu Bapak Ibu, memang begitu nih. Dan itu kenikmatan buat kita. Begitu kita mati, mereka itu yang kirim pahala untuk kita. Mereka itu yang istighfari kita. Kalau anak kita nggak begitu, subhanallah, akan dibuat sibuk oleh Allah dunianya. Jadi nggak ingat jenengan, boro-boro doain jenengan. Makanya investasi anak soleh itu menjadi pentingnya luar biasa. Penting. Jenengan nggak cukup soleh sendiri itu nggak cukup. Soleh, anak-anak diajak soleh. Itu yang akan menguntungkan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita melanjutkan. Terakhir sudah sampai ke redaksi doa sebelum salam. Di antaranya adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak sikelingan nggih.
Insya Allah sampun diamalkan nggih? Insya Allah, insya Allah. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, sungguh saya cinta banget sama kamu. Dipegang tangannya. Kemudian dikatakan la tada'anna fi kulli duburing sholat. Jangan tinggalkan doa ini di setiap ujung sholatmu. Yaitu apa? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan doa yang pendek. Sudah saya terangkan apa artinya mengingat Allah, apa artinya bersyukur kepada Allah, sudah saya terangkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu, di dalam keterangan ya, tentang doa kemarin dikatakan yatakhayyaru, sebaiknya hendaknya panjenengan berdoa seperti yang jenengan ingin di luar doa-doa yang sudah saya sampaikan. Gini Bang, ya, teks keringan buatan. Dikatakan sumayatakhayyaru minal mas'alati masya'a. Kemudian pilihlah di antara doa-doa sing jenengan pengen banget dikabul di luar yang 6 yang sudah saya terangkan. Doanya Abu Bakar sudah, doa yang kedua sudah, yang ketiga sudah, yang keempat sudah, yang kelima dan yang keenam terakhir Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sudah. Katakanlah jenengan udah hafal semua itu. Saya masih pengen nambah doa. Bolehkah saya menambah doa yang lain? Berdasarkan dalil ini boleh. Bahkan disarankan sumayatakhayyaru minal mas'alati masya'a. Pokoknya pilih donga nopo sing jenengan gek butuh. Contoh mau hajatan, contoh anaknya lagi ujian, contoh jenengan berbagai macam urusan jenengan mintakan di situ sebelum salam itu boleh. Nah sekarang pertanyaannya yang Cilacap mawon nih. Pertanyaannya bolehkah kita di situ itu sebelum salam ndonga ngagem bahasa ibu kita? Ngagem basa Jawa, ngagem bahasa Indonesia angsal mboten to. Lah wong aku ora ngerti Arab ya, terus piye nek kon nganggo Arab? Niku pertanyaannya. Karena kita dipersilahkan di situ ya Bapak Ibu untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Jangan gek buru-buru salam maksudnya itu. Jenengan sholat wengi kok jenengan wis tahiyat akhir kok gek salam, rugi Bapak Ibu. Sebab temriku niku jenengan tempatnya dikabulkan doa. Nah permasalahannya lah dong aku wis entek sing nem wis tak waca kabeh. Lah terus nek donga meneh piye? Itu pertanyaannya itu. Maka kita bahas ya Bapak Ibu. Yang pertama, 2 tempat yang paling makbul di dalam sholat, bahkan ini hadisnya jumlahnya banyak, adalah ketika sujud dan ketika sebelum salam. Itu berarti di semua sujud dari sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya tempat makbul doa. Sebagian kan ada yang berpendapat sujud terakhir tok sing suwi, padahal hadis ini berlaku dari sujud pertama. Maka di bagian itu diperbanyak doa. Yang kedua, sebelum salam tentu saja sudah kita pelajari. Nah, apa dalilnya? Apa dalil dari Nabi Muhammad SAW bahwa sujud itu makbul doa? Nggih menika Rasulullah ngendika bahwa aqrabu ma yakunul abdi mir rabbih, aqrabu, waktu yang paling dekat ma yakunul abdu mir rabbih, antara seorang hamba kita hamba Bapak Ibu dengan Robnya. Bayangin Bapak Ibu, jenengan perhatikan ini. Jenengan perhatikan betul ini. Jenengan deket-deket sama orang penting saja punya pengaruh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan deket sama Pak Bupati, ini ku lagi urusan bukan nyalahi aturan bukan, tapi urusannya lebih mudah karena apa? Yo deket. Gini apa nggih? Ada perhatian lebih. Bukan berarti memanfaatkan keadaan, bukan. Tapi bahwa kedekatan itu penting. Nah ini Rasulullah menyebutkan aqrabu ma yakunul abdi mir rabbih wa huwa sajid. Bayangin,
Waktu terdekat seorang hamba dengan Robnya, waktu sujud, Bapak Ibu, waktu sujud. Maka bagi orang-orang yang paham ini, benar-benar menggunakan waktu istimewa ini langsung dari Rasulullah informasinya. Dekat banget antara kita dengan Rob kita waktu sujud. Maka kata Rasulullah, aksiru doa, kata Rasulullah, perbanyaklah doa waktu itu. Ini menjadi dalil bahwa ketika sujud makbul doa, bahkan harus diperbanyak doanya. Bapak Ibu, makanya jenengan yang sudah sesepuan seperti ini tentunya lebih banyak sujud dong. Lebih banyak sujud, kita banyak betul minta di situ seluruh keperluan kita. Kemudian ada pun yang sebelum salam, dalil untuk yang sebelum salam kita sudah baca nih, sumayatakhayyaru minal mas'alati masya'a. Ini dalil adalah untuk sebelum salam. Kemudian pilihlah di antara doa-doa yang jenengan ingin, yaitu ketika sebelum salam. Dalam dalil lain dikatakan sumayatakhayyaru minad du'a a'jabaha ilaihi fayad'u, kata Rasulullah. Kemudian pilihlah yang paling ingin untuk dikabulkan, fayad'u, dan berdoalah dengan doa itu. Berarti doa sing awake dhewe pengen banget dikabul. Nah, kemudian sekarang apakah boleh kita berdoa dengan selain doa yang 6 yang sudah kita sebutkan, atau selain doa yang maksur istilahnya? Maksur itu doa yang dari Al-Quran dan hadis, itu maksur. Sebagaimana sudah kita pelajari, si sampun. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu maksur. Kemudian Allahumma ini dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfirud dzunuba illa ants, doa pertama sebelum salam. Kemudian faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, itu maksur dipandu oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kalau saya berdoa dengan selain itu bolehkah? Jawabannya boleh, bahkan disuruh. Jawabannya boleh. Selain doa yang ada panduannya itu boleh. Kemudian khilaf atau perbedaan di kalangan ulama itu di bagian yang bolehkah pakai bahasa ibu atau tidak. Lah aku mau bahasa Jawa untuk apa ora? Itu. Jadi khilafnya itu di situ. Kalau bahwa berdoa dengan selain yang dituntun oleh Al-Quran hadis boleh, tapi bolehkah saya mengucapkannya dengan bahasa ibu saya? Nah, ini terbagi dalam beberapa pendapat, Bapak Ibu. Kita bahas sekarang. Di mazhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia pakai, mengatakan tidak boleh kalau kita berdoa diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Sebagian pendapat mazhab Syafi'iyah dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam satu kitabnya, itu keterangannya panjang Bapak itu, Masya Allah, berlembar-lembar untuk membahas masalah ini. Yang intinya di mazhab Syafi'i dikatakan tidak boleh kalau kita mengucapkan, berarti bolehnya hanya di batin tok. Yo tu Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados putra kula sing ujian lulus niku di batin, tidak dilisankan. Hanya boleh dilisankan untuk yang berbahasa Arab. Saya dipahami sampai di sini? Nah, tapi jangan simpulkan dulu. Nanti adakah ulama yang membolehkan? Ada. Ulama yang membolehkan pun ada. Makanya kita pentingnya kita belajar banyak dalil itu sehingga menyikapi sesuatu menjadi lebih bijaksana, Bapak Ibu. Orang langsung salah. Nah, ini karena kurang banyak dalil biasanya. Kalau kita banyak dalil, insya Allah akan paham mengapa orang pakai ini dan itu, karena ada alasannya. Nah, terdapat rincian untuk doa yang maksur. Maksur sekali lagi berarti yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan yang tidak maksur. Adapun yang maksur, maka bagi yang tidak mampu berbahasa Arab, mazhab Syafi'i ini, Bapak Ibu, jenengan sudah saya ajari doa yang tadi tuh. Robbi inni dolam tu nafsi zulman kasiro. Ustad, orang hafal-hafal, saya ngapal. Saya nggak hafal-hafal Ustad, tak bolak-balik orang hafal-hafal.
jenengan angsal, menurut madzhab Syafi'i, jenengan angsal ngagem terjemahnya. Asal itu doa yang maksur, doa yang kita pelajari sudah itu. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku dolamtu nafsi, menganiaya diri sendiri, zulman kasiro, dengan kezaliman yang banyak. Boleh, Bapak Ibu. Kalau jenengan membaca terjemah dari doa maksur dalam bahasa kita, boleh. Menurut pendapat madzhab Syafi'i. Wah, ngapal ora apal-apal. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ora apal-apal. Tapi jenengan ngapal bahasa Indonesia, bahasa Jawa, langsung ngapal. Allahumma a'ini, duh Gusti Allah dadeke kula. Nggih. Ala zikrika, supados ingat panjenengan terus. Wa syukrika, supados bersyukur panjenengan. Wa husni ibadatik, supados ibadah kula dados sae. Apal langsung. Mboten ngagem bahasa Arab, angsal. Menurut pendapat madzhab Syafi'i ini boleh, Bapak Ibu. Peringan boten? Peringan boten iki? Jenengan ngapal bahasa Jawa kali bahasa Arab gampil pundi? Pak. Jenengan sanjangaken. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan Gusti Allah dadeke kula supados kula eling panjenengan, supados kula bersyukur, supados kula saged ibadah ingkang sae. Gampil pundi niku? Gampil pundi? Bapak Ibu? Gampil pundi Ibu-ibu? Kalau jenengan hafal bahasa Arabnya bagus, tapi kepeksonen jenengan kok ngapal ke Arab ora iso-iso, asal itu terjemah dari yang maksur, yaitu yang dipandu oleh hadis dan Quran, maka jawabannya boleh. Ini yang meringankan kita, Bapak Ibu. Meringankan kita. Nah sekarang, kalau doanya nggak maksur, doanya ngarang dewe, lah itu yang tidak boleh. Harus dibatin. Harus dibatin. Doa ketambahan, kula nyuwun tepan jenengan supados anak kula lulus ujian. Ah niku lah enggak maksur. Lah itu dibatin. Menurut pendapat madzhab Syafi'i. Baik. Dan ini dalilnya sebenarnya panjang, panjang sekali, tentang mengapa sampai pada kesimpulan seperti tadi, boleh yang seperti itu dan tidak boleh yang seperti itu sebenarnya dari kesimpulan dari bacaan yang panjang. Dan ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi itu yang menulis Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu. Kalau jenengan pernah maos Riyadhus Shalihin atau maos kitab Arba'in, yaitu yang nulis itu Imam Nawawi. Itu mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi kitabnya dipakai oleh seluruh kaum muslimin lintas mazhab. Mazhab apapun pasti belajar Riyadhus Shalihin, karena diantara kitab hadis yang sangat bagus Riyadhus Shalihin. Setiap muslim pasti mempelajari hadis Arba'in, dan itu nulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, beliau menulis tentang ini, menulis tentang boleh dan tidaknya dengan banyak sekali dalil. Di antaranya, ini mungkin saya kalau terangkan terlalu detail mungkin malah bingung. Intinya seperti itu tadi di madzhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, hukumnya haram kalau tidak diketahui makna penunjukannya, dan boleh jika diketahui maknanya dan penunjukannya. Ini pendapat Malikiyah. Maksudnya ngaten Bapak Ibu, ngagem basa induk ibu kita, ngagem basa Jawa, angsal sing penting jenengan niku ngertos maknane, karepe mboten simsalah bimsalah gembo salah kan mboten artine niku. Paham nggih? Kados napa niku? Napa nek orang jampi lak jenengan mboten ngertos maksud niku pripun. Nggih to? Omongan mboten jelas niku lho. Basa Jawa campur basa Sunda, campur ora karu-karuan niku. Ah itu makna penunjukannya mboten jelas niku mboten angsal, haram hukumnya. Tapi menurut madzhab Maliki, bahkan kalau ngertos maksudnya angsal menurut madzhab Maliki. Oke. Nanti kita simpulkan yang paling aman yang mana. Oke. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh, dan ini adalah pendapat yang dipahami oleh sebagian besar dari ulama Saudiyah. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa bolehnya mengucapkan doa sebelum salam atau ketika sujud dengan bahasa ibu berdasarkan beberapa dalil.
yaitu diambil dari dalil umum, yaitu sumaya takhayyaru minad du'a ajabahu ilahi fayad'u. Beliau memaksudkan hadis ini, maka ini berlaku umum. Kadang-kadang kata-kata yang kita mau, yang kita ingini untuk dikabulkan. Sehingga kalaulah pun ada orang yang mempraktekkan, saya ndonga nganggo basa Jawa, kemudian diumi-umi, menurut pendapat ini tidak batal sholatnya. Nah, sekarang bagaimana sikapnya? Mengambil sikapnya. Nek pengen tentrem banget, menghindari khilaf, maka yang maksur jenengan baca. Kalau yang pakai karangan sendiri dibatin, itu praktek saya. Itu praktek saya, Bapak Ibu. Saya lebih tentrem seperti itu. Tapi kalaulah pun jenengan kok orang mantep nek dibatin, Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supaya anak kula lulus nek ora diomongke ora mantep, pun boleh menurut madhab, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi insya Allah masing-masing bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Bapak Ibu, kita belajar seperti ini supaya punya hujah di sisi Allah. Imam Syafi'i itu murid langsungnya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, saya meletakkan antara diriku dan api neraka Imam Malik. Paham maksudnya Bapak Ibu? Saya, Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, meletakkan antara saya dan api neraka tebriki, penghalangnya Imam Malik. Maksudnya, nek saya salah, kowe loh sing ngajari. Paham ya maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, ini kalau kita pembelajar itu begitu Bapak Ibu. Sekali pahami Bapak Ibu? Ya, makanya kita belajar memahami dalil supados ngertos apa yang kita perbuat. Ngerti Bapak Ibu nggih? Jadi kalau Imam Syafi'i saja masih mengatakan saya meletakkan antara diriku dengan api neraka Imam Malik, saya melih kita Bapak Ibu yang sudah sangat jauh dari Rasulullah. Makanya kita kemarin belajar tentang ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Dakma yaribuk, kan? Kemudian tinggalkan dakma yaribuk, tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang tidak meragukan. Nek ono sing ragu-ragu, pilih sing paling menenteramkan di antara pendapat yang paling menenteramkan saya. Dalam kasus ini saya ngambil pendapat nek sing maksur tak woco, nek sing ora maksur saya batin, kayak gitu. Jenengan boleh tiru silakan. Kalaupun jenengan orang pokoknya tak woco pun ada dalilnya. Jadi tetap tentrem insya Allah. Kemudian keterangan tambahan, wa yad'ullaha ta'ala fi sholatihi wa fi ghairi sholatihi bi lughatil arabiyyah wa bi ghairiha minal lughati. Nanti dikatakan, dan seseorang berdoa kepada Allah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab sesuai dengan keadaan yang paling mudah baginya. Berarti ini wong Jawa nganggo Jawa, wong Sunda nganggo Sunda, yang paling mudah baginya. Yang pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, maka dikatakan menurut dia, keadaan yang paling mudah menurut dia, dan ini tidaklah membatalkan sholatnya. Ini pendapat yang jumhur. Ini tidak membatalkan sholatnya. Ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun ketika dia hendak berdoa dalam sholat, selayaknya dia mencari doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW untuk ketentraman hatinya, Bapak Ibu. Jadi tidak sampai batal, tapi kalau jenengan pengen lebih tentrem, ambil yang dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya doa dari Nabi Muhammad SAW itu wis kabeh jane. Nek jenengan ngapal, empun sedoyo, ben anake sukses, gimpun enten. Ben rumah tangga sukses, empun enten. Makanya baca kitab kumpulan doa-doa dari hadis dan dari Al-Quran, tebel segini niku. Nek dengan badhe ngapal kabeh niku mbok menawa setahun kru ngapal niku. Nggih. Doanya Nabi Musa ini ketika susah, doanya Nabi Ibrahim ketika susah ini,
Doanya Nabi Yunus ketika dilempar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Musa ketika kelaparan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Niku kok enten sedaya niku. Enten sedaya sebenarnya nganti doa kelaparan pun ada niku janjane. Nggih, saking Al-Qur'an kali hadis. Sayangnya kadang-kadang kita nggak belajar, nggih. Waktu kita baca untuk yang lain-lain. Makanya sering saya sampaikan, di antara jebakan di dalam hidup talbis iblis, koyo-koyo to awet dhewe produktif padahal mboten, adalah habis di permainan waktu kita Bapak Ibu. Permainan warna-warna. Saya mulai saat ini TV banyak. Tahu-tahu habis waktu seberapa jam, hilang waktunya subhanallah. Jangan sampai terjadi pun sepuh. Debat-debat ben by ben debat. Jangan betul sampai lu terus entek waktunya niku. Gini apa nggih? TV niki orang rampung. Makanya jangan sampai kita terjebak yang demikian. Kemudian ini sudah kita pelajari seluruhnya insyaallah, bahwa doa sebelum salam mudah-mudahan diamalkan, termasuk tata caranya. Juga sudah saya sampaikan makna-maknanya. Nanti di video insyaallah di bawah video itu selalu saya cantumkan doa-doa yang saya bacakan ini. Jadi kalau jenengan mau membaca, tinggal buka videonya, klik deskripsinya, mungkin temenku medal. Oh, doa sing dibaca Pak Wahid kemarin itu ini doanya Abu Bakar, ini doanya Mu'ad, ini kemudian sedaya niku. Makanya sempatkan nonton videonya, dibuka supaya bisa untuk belajar ulang di rumah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu sunnah mengucapkan salam yang kedua. Salam kedua hukumnya apa? Sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Berarti nek jenengan lali mboten salam kedua bablas. Sah mboten salate? Sah. Sebab salam kedua itu hukumnya sunnah. Jadi nek lali tenan yo enggak apa-apa, sholatnya masih sah. Tetapi kalau jenengan jadi makmum, jangan pergi sebelum imam salam kedua, nggak boleh. Karena di dalam jenengan sebagai makmum itu ada aturan karena harus diikuti total imamnya. Ju'ilal imamu li utamima bih, ditunjuk imam untuk diikuti, fala takhtalifu, jangan diselisihi. Berarti nek imamnya urung rampung, ya orang untuk rampung dewe. Sangat dipahami sampai di sini. Ning nek dewean, kok lali tenan salam kedua, masih sah sholatnya. Nggih. Sangat dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Nggih. Ini dalilnya sebenarnya panjang sekali yang tentang sunnah salam kedua ini. Insya Allah nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Sisa waktu kita sudah menjelang bulan Ramadan, insya Allah sekarang Rajab. Tanggal berapa Pak sekarang Pak? 25 Rajab. Ini masih bulan hurum, masih 5 hari lagi kita masih di hari-hari hurum. Hari dimana yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, ibadah kita dilipatkan pahalanya, dosa kita juga dilipatkan kalau kita berbuat dosa. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Quran surah At-Taubah ayat 36. Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Sungguh perhitungan bulan di sisiku itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, minha di dalamnya itu ada 4 bulan hurum, yaitu salasatun mutawalliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 1 yang berada di tengah Jumadil Akhir dan Sya'ban adalah Rajab. Kita sekarang berada di dalamnya. Maka perbanyaklah ibadah-ibadah kesolehan di bulan ini. Jangan sampai kita lalai, khususnya ngaji seperti ini nih. Khususnya ngaji seperti ini, jangan mohonkan kepada Allah untuk bisa istiqomah. Karena ini tidak mudah. Ingat, kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di dalam Quran surah An-Nisa
dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kok orang beriman kok disuruh berimanlah? Maksudnya pripun? Maksudnya orang yang sudah beriman istiqomahlah, itu maksudnya. Jadi bukan cukup sampun beriman pun bukan cukup. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kok sambungan ayatnya berimanlah kepada Allah, Rasul, kitab. Maksudnya dijagi terus tuh imannya sampai akhir ajal menjemput kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqomah Bapak Ibu. Saling doa ya Bapak Ibu. Saya mendoakan jenengan semua, jenengan juga doakan saya. Supaya nanti ketika dijemput oleh Allah dalam kondisi kita husnul khotimah, pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai malam hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas di hati, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruhnya dan kita menyambut akhir kehidupan kita dengan kebaikan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.